FML Radio, Business and Entertainment Station. Oke sobat bisnis, tentunya masih kembali lagi sama Ika di sini di 101,1 FM dan juga bersama Kak Ros sobat bisnis. Halo. Nah Kak Ros tadi kan juga pasti ya sobat bisnis udah dengerin dari awal ya. Jadi tentu udah tahu banget nih kalau misalnya sekarang kita udah ada di pembahasan tentang depresi pada kalangan remaja dan juga dewasa awal ya Kak Ros ya. Iya. Dan tadi juga kita udah kasih tahu nih sobat bisnis, bukan Ika sih, lebih tepatnya Kak Ros yang ngasih tahu ya. Udah ngasih tahu bahwa depresi itu adalah hal-hal yang bersifatnya sedih dan tapi sedihnya itu berlebihan sobat bisnis. Beda dengan yang sedihnya biasa aja, bener ya Kak Ros ya? Iya benar. Dan kalau depresi itu lebihnya ke efeknya itu bagi kehidupan sangat banyak ya Kak Ros ya. Kalau untuk depresi, tapi kalau misalnya sedih itu mungkin lebih ke emosinya aja ya Kak Ros ya, rasanya. Dan juga tadi juga kita udah tahu ya kalau faktor-faktornya itu ada dari lingkungan, tentunya juga dari keluarga, teman-teman, juga patah hati juga bisa termasuk ya Kak Ros ya. Faktor dari depresi. Kalau misalnya kita terjadinya penolakan deh ya Kak Ros ya. Iya. Kalau misalnya udah terjadinya penolakan jadi kayak negatifnya itu merendahkan diri sendiri ya Kak Ros ya. Iya, menganggap diri sendiri negatif. Apapun yang terjadi di dia itu semuanya ditanggepin secara negatif. Jadi pikiran positifnya tuh kayak hilang gitu ya Kak Ros ya. Dan Kak Ros kalau misalnya tadi udah ngomongin faktor-faktornya, balik lagi ke depresinya itu kan kalau misalnya depresi ini kan biasanya ada gejala-gejala gitu ya yang timbul dalam diri kita gitu kan. Iya, selain benar. perasaan sedih itu tadi. Nah kalau misalnya gejala-gejala yang signifikan deh Kak Ros, kira-kira apa sih dalam depresi ini? Kalau misalnya kita lihat ya, itu bisa kita lihat ini 5 gejala. Ada apa aja tuh Kak Ros? Pertama, dia konsentrasinya itu kurang. Oh. Jadi orang-orang seperti ini itu kalau misalnya dia sedih, dia nggak bisa mikir apa-apa gitu. Disuruh apa salah gitu ya. Iya. Atau misalnya ketika dipanggil, apaan sih? Gitu kan. Kemudian dia harga dirinya jadi rendah. Dalam artian, udahlah gue ini apalah gitu ya. Iya, karena merasa merendahkan itu sendiri ya harusnya. Terus dia memandang dirinya rendah, dia mengabarkan dirinya rendah gitu. Jadi seharusnya dia bisa muncul gitu ya. Kalau misalnya di perkuliahan harusnya nilainya bisa bagus, jadi jelek di semester Jadi itu. turun. Jadi turun karena depresi itu sendiri. Dan kemudian dia juga tanda yang ketiga itu tidurnya menjadi terganggu. Acak-acakan jam tidurnya gitu ya harusnya. Atau justru malah tidak bisa tidur sama sekali di waktu malam gitu ya. Jadinya ketika kita tidak bisa istirahat di waktu malam, itu kita cenderung badannya kan capek. Iya, Nah, lemes gitu. akhirnya tambah konsentrasinya tambah terganggu, ya kan? Nah, kemudian dia juga tidak nafsu makan. Makannya yang tadi banyak Jadi sedikit atau nggak makan sama sekali, biasanya seperti itu. Karena dia ngerasa udahlah buat apa juga gue makan. Enggak sih? Iya ya, kadang juga ngerasa kayak gitu sih. Tapi kalau aku sih ya makan-makan aja deh. Ketemu ya. Lapar soalnya kan kalau misalnya nggak makan Kak Ros ya. Lapar. Tapi beda ya Kak Ros kalau misalnya orang yang depresi ya Kak Ros ya. Beda, dia ngerasa selalu kenyang terus. Jadi kebanyakan orang yang kita tanya aja deh kalau bapak ibu mis di rumah ya, bapak ibunya teman-teman gitu kan. Kalau di rumah kalau lagi banyak pikiran atau apa selalu lupa makan. Gitu. Oh iya. Akhirnya emahnya kumat, iya, nggak sih? bener. Akhirnya kerokan gitu. bener. Itu akibatnya. Oh. Seperti itu ya. Nah yang terakhir, fase yang terakhir yang tandanya, gejalanya yang harus dilihat banget itu bunuh diri. Wah itu udah bahaya banget ya Kak Ros ya. Itu bahaya banget karena dia tidak merasa tidak ada lagi orang yang bisa menolong dia, tidak ada lagi orang yang bersama dia, seperti itu. Jadi kayak ngerasanya cuma sendirian di dunia ini gitu Sendirian ya, di dunia ini. Bahkan sendiriannya mending kalau sendiriannya mau fighting gitu ya. Gue sendirian gak apa-apa nih gitu. Tetap angkat bendera gitu ya. Sendirian menyerah ya Kak Ros ya. Ini sendirian menyerah gitu ya. Malah ngubur diri dalam-dalam, masuk ke dalam lubang semut gitu ya. Kalau bisa gak kelihatan siapa-siapa, malah gak ada namanya, gak ada ininya, gak ada. Pokoknya gue ini harus hilang dari muka bumi gitu. Itu ciri-ciri orang depresi. Iya itu bahaya banget sih Kak Ros ya. Ya semoga jangan pernah ada deh di kita gitu ya Kak Ros ya. Kalaupun merasakan depresi ya pastinya harus fighting ya untuk
menjalani, ya pasti namanya hidup pasti banyak banget ya harus ya ujiannya, Banyak banget. cobaannya. Kalau misalnya kita gak bisa ngejalanin cobaan atau ujian tersebut, ya pasti itu tadi ngerasain depresi ya Kak Ros ya. Padahal kan kalau misalnya kita pikir ya, simpelnya ya Kak Ros ya, pasti Tuhan memberikan ujian kita itu pasti sesuai kemampuan ya Kak Ros Iya, ya. benar sekali. Ike. Seberat apapun ujian yang diberikan Masya itu Allah, pasti Kak. agak religius banget ya Kak Ros ya. Emang benar itu. Tapi emang benar ya, Kak Ros ya? Benar banget, benar. Kalau misalnya ya mungkin kita ngerasanya berat gitu, tapi sebenarnya bisa gitu Bisa ya Kak Ros ya. melaluinya. Bisa melaluinya gitu ya Kak Ros ya. Ya walaupun memang harus sulit juga sih sebenarnya. Iya, Karena punya berat pengalaman juga. ya, Kak. Pernah sih Kak Ros. Pernah sih Kak Ros. Ya pasti kita juga punya lah Kak Ros ya. Setiap orang pasti punya lah masa-masa atau titik terendah ya kalau misalnya dibilang ya Kak Ros ya. Kalau Ika tuh dulu masa-masanya itu bisa dibilang apa ya, mungkin ya masih remaja ya Kak Ros ya, baru mengenali masa-masa cinta monyet gitu. itulah ya Kak Ros ya. Dulu tuh pernah Kak Ros kayak kalau tadi makanya kita bilang patah hati ya Kak Ros ya, merasakan kayak gitu. Jadi kan merasakan penolakan gitu ya Kak Ros ya, penolakan terhadap pasangan segala macam ya, memang jatuhnya itu sakit banget ya Kak Ros ya. Masa? Kayak Masa sih? aduh ini kok kayak gini banget, aduh nggak mau nih kalau misal terjadi kayak gini, kok bisa ya akhirnya kehilangan si dia ini gitu ya Kak Ros ya. Aduh udahlah ya Kak Ros ya, itu udah masa lalu. Masa lalu yang mungkin ya pada akhirnya sampai sekarang berpikir bahwa ternyata hidup tanpa dia malah lebih baik daripada Wah, yang luar dulu biasa. gitu. Ya itu sih Kak Ros ya. Udahlah ya Kak Ros ya, tidak perlu diungkit-ungkit lagi kayaknya. Soalnya udah masa-masa yang apa ya? Udah terlewatkan lah ya. Ya mungkin pendengar-pendengar kita juga boleh lah ya untuk curhat, Iya sih, cerita, benar kemudian banget. boleh DM Ike gitu ya. Boleh. Biar ramai nih DM atau DM Kak Ros aja deh. Biar langsung dapat solusinya gitu kalau dari Kak Ros kan. Seenggaknya kita bisa cerita gitu ya. Bisa meluapkan ya Kak Ros ya. Bener banget sih. Yang penting punya apa ya? Ya bener tadi, kalau misalnya kita nggak ada yang percaya sama orang lain, mungkin tulis di diary gitu ya Kak Ros ya, Iya, bisa. Asal jangan curhat di media sosial aja ya Kak Ros ya. Iya, etikanya gitu ya. Iya, biasanya Gak ada kan gitu. solusi. Iya, bener banget. Yang ada malah nanti dijulitin lagi. Julitin. Dan malah yang ada kan jadinya negatif lagi ya Kak Ros ya, Iya, negatif pikirannya. lagi. Tapi Kak Ros kalau misalnya ngomongin itu tadi tuh, curhat-curhat gitu ya Kak Ros ya, kita nih sebagai temen, atau kita kan kalau misalnya Ika nih sendiri kan ibaratnya orang awam gitu ya Kak Ros ya, yang nggak ngerti gimana sih cara ngasih solusi terbaik untuk temen sendiri gitu kan. Oh iya. Jadi gimana tuh Kak Ros, apa sih Sebagai yang harus teman. sebagai teman, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Kalau kita sebagai temen ya, kita ngelihat sudah ada 5 tanda atau enggak setidaknya 3 tanda tadi ya. Oh, yang tadi Kak Ros sebutin itu ya Kak Ros ya? Iya, 3 tanda tadi nggak usah disebutin sekarang ya, harus nonton dari awal. Iya. Kalau skip gitu ya. Kalau lupa balik lagi Balik deh lagi tonton yang- aja. Gimana tuh Kak Ros? Jadi kalau misalnya dia sudah hilang konsentrasi, misalnya dipanggil sudah agak ngelamun dan kita tahu bahwa dia punya masalah Iya. gitu ya. Terus kemudian dia udah nggak nafsu makan, terus tidurnya juga terganggu. Dia cerita sama kita cuma sepenggal sedikit gitu. Ada baiknya untuk kita misalnya, yuk ke mall bareng, gak usah ngapa-ngapain, gue yang traktir es hari ini gitu. Ajak refreshing Ajak ya Kak Ros ya. refreshing. Kalau misalnya kita memang sama-sama lagi nggak punya, Lagi nggak dikirim sama orang Oh tua iya gitu ya. bener-bener lagi menipis lah ya lagi dompet. menipis, ya udah ajak naik motor kayak jalan kaki Jalan-jalan, kayak gitu ya, ke sawahan. Kan sekarang Oh masih iya, banyak bener, kan di bener, belakang-belakang bener. misalnya daerah Natar, daerah Raja Basa di belakang gitu ya. Iya Itu ya, masih Kak banyak. Rosi. Iya, jadi ketika melihat langit ya, kecenderungan orang-orang depresi ini itu melihat ke bawah. Jadi maksudnya selalu kelihatan kayak suram gitu ya. Matanya rasanya itu kayaknya berair terus gitu ya. Tapi ketika kita melihat, ayo dong nggak ke atas, ngelihat ke depan, langit ini masih tinggi loh gitu. Allah itu masih sayang sama kamu. Bener. Kamu masih bisa nafas, kamu masih bisa hidup, orang tua kamu masih ada. Misalnya permasalahannya sama orang lain ya, Iya. orang tua masih ada dan kamu tuh disupport orang tua itu dari kamu sebelum lahir sampai sekarang dibesarkan oleh orang tua, bukan dibesarkan oleh orang-orang yang membuli kamu, misalnya seperti itu. Jadi
Itu tugas pertemanan ya, kalau Iya, kita bener. bilang di remaja sama dewasa awal. Dan penting banget kalau punya temen itu nggak harus banyak ya, temen itu bisa 1 atau 2 aja, yang penting sangat Berkualitas signifikan. juga Iya, ya. bagi kita Iya, bener seperti banget. itu. Nah kemudian kalau misalnya secara profesionalisme gitu ya, kita ke psikolog, kita ke psikiater, biasanya pakai CBT ya, cognitive behavior therapy. Nah di Oh, sini iya. akan diterapi mengenai hal-hal yang negatif dari dalam dirinya, yang memandang negatif tadi, untuk menjadi lebih positif. Atau Bener harus banget. dia ketemu konselor gitu ya, boleh Iya, benar. curhat-curhat ya. Nah itu yang Seperti Ika itu. lakukan waktu patah hati waktu kemarin tuh kan. Aduh. Sampai menemui konselor loh karena sampai saking kayak udah buntu banget nih gitu kan. Ya udah deh, mau nggak mau harus kan, karena kalau bisa saat itu kan SMA ya Karos ya. Iya. Masa-masa SMA kan pasti masih ada tuh guru BK gitu kan. Nah itu peran guru BK itu penting banget sih Karos kalau menurut Ika pada saat itu. Jadi Ika sempet ceritanya sama beliau pada saat itu gitu sih Karos. Jadi ya alhamdulillahnya apa ya, lompat dari masalah itu, bukan lompat sih, apa namanya, kayak ya terselesaikan lah ibaratnya, jadi bisa ikhlas, bisa lebih bersyukur, dan yang pastinya bisa lebih positif malah dari yang sebelumnya gitu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah banget gitu ya. Dan terutama pasti teman-teman yang berkualitas itu support terus. Kalaupun misalnya kita nggak percaya sama orang lain, ya sebenarnya kita bisa mendeteksi diri kita sendiri. Sekarang kan internet sudah Oh iya, udah di banyak mana-mana ya, informasi. informasinya banyak. Kalau misalnya teman-teman ketika jatuh gitu ya, itu baca biografi orang-orang sukses terdahulu. Oh, iya, Itu bisa meningkatkan semangat kita berpuluh-puluh kali lipat kalau saya sih ya. Jadi maksudnya dia aja yang dulunya seperti itu gitu ya, di luar negeri apalagi itu ya, umur 26, umur 30 itu mereka baru bisa memulai merintis gitu kan karirnya, dan mereka bisa sukses di situ. Saya baru umur segini aja udah mau mati gitu kan. Apa kata dunia Iya, gitu, bener banget. bermanfaat buat orang tua aja belum gitu ya, buat bangsa negara belum, sudah mau bunuh diri aja deh, nggak banget gitu Iya, ya. bener banget. Jadi harus dibuka pikirannya, mindsetnya seperti itu. Jadi ya mencari motivasi lah ya Karos ya jadinya Karos ya. Oke deh Sobat Bisnis. Nah nanti kita bakal ngasih ini nih solusi ya pastinya Karos ya. Kalau misalnya tadi kita udah jelasin depresi itu apa, gejala-gejalanya, faktor-faktornya. Nah nanti kita bakal ngasih solusinya juga tentunya bersama Karos pastinya gitu ya. Karena Karos nih yang lebih paham nih Karos. Jadi supaya bisa mungkin ada nih yang sobat bisnis yang lainnya lagi merasakan hal itu gitu kan, jadi tapi bingung solusinya bagaimana gitu kan. Nah, nanti kita bakal bahas juga ya Karas ya. Tentunya hanya di 101,1 FM Business and Entertainment. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada hanya manusia yang mencoba ingin sempurna, berusaha memperbaiki segala kekurangan dan berusaha memaksimalkan adanya kelebihan. Berpikir untuk terus maju ke depan, menggapai semua yang ada di dalam angan-angan dan meraih kesempurnaan yang diinginkan.